Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Kita menyaksikan, saya menyaksikan 30 orang, 29, 30 orang yang terdekat kita berguguran. Pada kesempatan ini, dan kemudian berdiri di tempat ini, saya kemudian berpikir, apakah dunia kesenian kita ini sedang dimulai atau diakhiri? Karena saya ingin membandingkan, merefleksikan apa yang dilakukan oleh Bang Ali dalam 50 tahun terakhir ini ketika mulai mendirikan tim, kemudian mendirikan beberapa kegiatan kebudayaan yang sebenarnya bertolak belakang. Satunya tim pada saat itu, satunya Taman Ancol. Taman Impian Jaya Ancol itu hampir sama. Di sana dibangun pasar seni. Beliau membuat dua konstatasi bahwa tim khusus dibuatkan untuk persemian dari kalangan seniman untuk satu liberal art tentang seni yang mendorong terbentuknya kebebasan, dan di lain pihak membangun pasar seni Ancol untuk melihat aspek industri dari seni dan kemudian dikembangkan sebagai ini. Saudara sekalian, umur dari dua lembaga ini 50 tahun sama-sama. Terus kemudian kalau saya lihat, kenapa terjadi persimpangan ini? Karena pada yang terjadi di tim, pada saat ketika para seniman-senimannya mulai usai, berguguran, diganti dengan generasi baru, yang terjadi justru bukan tentang liberal art atau seni untuk kebebasan, tapi justru sebaliknya, bahwa seni mulai dihambakan tidak saja kepada birokrasi, tapi pada industri. Yang terjadi sebaliknya di tim, di Taman Ancol, pasar seni. Kalau Anda lihat, saya kebetulan beberapa tahun terakhir ini sering ke sana. Saya menjumpai orang-orang yang sudah tinggal 39-40 tahun di sana. Ada beberapa yang tetap bertahan sampai dengan sekarang. Dulu pada semangat ingin menjadikan kesenian sebagai lahan hidup untuk industri, tapi mereka masih tetap bertahan sekarang. Masih ada. Dan kemudian redup diganti dengan entertainment. Yang terkenal kita tahu kemudian Dufan, Atlantis, SeaWorld, dan kemudian dunia pertunjukan itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin merefleksikan tadi pertanyaan saya. Apakah ini awal atau akhir untuk memperingati para 30 yang sudah berguguran ini? Saudara-saudara sekalian, ada dua eksperimen besar sebenarnya untuk meletakkan seni ini di dunia ketika hampir 100 tahun yang lalu. Pada ketika model yang ingin dikembangkan. Jadi bagaimana kesenian berhadapan dengan kehidupan. Yang pertama, itu ada yang mungkin teman-teman pernah mendengar tentang Black Mountain College. Itu di Amerika. Pada saat terjadi Perang Dunia Pertama menuju Perang Dunia Kedua, ketika Nazi pada puncak-puncaknya, itu beberapa pelarian-pelarian dari Eropa itu datang ke Amerika. Dan mereka membentuk satu namanya kelompok Black Mountain College. Itu tahun 1933. Pada saat itu, saudara-saudara sekalian, mereka mencanangkan tentang perlunya ada satu sistem pendidikan berdasarkan atas seni, atas kebebasan. Tidak ada hierarki di situ, tidak ada pembagian kesenian, dan mereka hidup bersama. Dan selama 24 tahun, jadi mereka tutup pada tahun 57, nanti kita lihat semangat dari tim ketika ini didirikan adalah mencoba membawa generasi dari Black Mountain College ini. Hanya dengan 24 tahun, gerakan ini kemudian melahirkan
apa yang disebut dengan avant-garde dalam seni Amerika, yang kemudian Amerika menjadi kiblat dari seni dunia. Apakah itu di seni rupa, apakah itu di tari, apakah itu di musik, apakah itu di performance, apa itu di semua bidang di arsitektur. Kita lihat nama yang paling terkenal, misalnya pada saat itu ada Joseph Albers, ya, pelarian dari Jerman. Kemudian William de Kooning ada di sana. Kemudian nanti ada John Cage pada musik, ada Mary Comiham pada tari, dan ini kemudian menjadi mengilhami tentang awal dari tim. Tapi umurnya hanya 24 tahun. Justru karena kematiannya, Black Mountain College ini, seni rupa atau seni di dunia bergerak ke arah lain dalam modern art itu. Itu eksperimen pertama. Pada tahun yang sama, di Bali, itu berdiri juga kelompok seniman-seniman dari luar. Ketika itu dari Rusia, Walter Spies, Rudolf Bonnet bersama dengan Lempart dan Cokorde Sukawati itu membangun juga satu kelompok seni. Dia yang mengambil ilham kemudian model dari Taman Impian Jaya Ancol atau pasar seni itu. Mereka percaya bahwa jika seni disentuh oleh para seniman-seniman modern dengan diajarkan cara-cara penglihatan baru, maka dunia pariwisata akan berkembang. Saudara sekalian, kemudian kita tahu pada saat itulah kemudian lahir kesenian gaya batuan, kesenian gaya sanur, kesenian gaya ubud yang kita kenal sampai dengan sekarang. Dan muncullah tarian kecak, muncullah perkembangan itu. Yang terjadi justru sebaliknya, bahwa karya-karya yang dulu dimaksudkan untuk penjualan, untuk pariwisata, tapi justru itu akan menjadi fondasi dari kebudayaan Bali. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Kita bandingkan dua hal yang dilakukan oleh Ali Sadikin tentang tim ini dan kemudian tentang Ancol. Pasar seni Ancol masih hidup sekarang ini, umurnya 50 tahun. Tim masih hidup, umurnya 50 tahun. Tapi kita sekarang bergegas tentang mana yang mencoba bertahan. Di pasar seni Ancol sudah ada kesusahan sama sekali untuk bisa bertahan berhadapan dengan dunia pariwisata, dunia industri. Tapi mereka masih hidup, masih ada di sana. Saudara-saudara sekalian, inilah yang ketika teman-teman Safe Team ya datang ke pejabat gubernur, PLT kemarin itu, membawa foto Bang Ali Sadikin yang ada di sana, kemudian itu viral kemana-mana. Ini sangat menggetarkan sebenarnya, bahwa seolah-olah roh itu hadir kembali, disertai oleh pawai teman-teman yang berguguran ini, untuk mempertanyakan kembali, kemana kita ini sebenarnya? Apakah kita sedang memulai atau sedang mengakhiri tentang ini? Apa masih perlu kita mencoba memperjuangkan untuk eksistensi kita di gedung-gedung yang sudah ada, sebagaimana Black Mountain College mungkin pada saat itu mengatakan no more masterpiece, tidak ada lagi masterpiece, karena masterpiece itu, karya-karya itu bertebaran ada di mana-mana, sebagaimana apa yang ada di Bali, sebagaimana apa yang ada di tim ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kesempatan mungkin kehadiran dari teman-teman, terutama yang itu disimbolkan dengan pawai yang dilakukan pada dekret seniman tim 5 Juli lalu, sebenarnya itu menggugah kembali ke arah mana sebenarnya kita harus berada, apa yang sebenarnya kita perjuangkan. Apakah kita sedang memperjuangkan gedung-gedung yang hebat ini di mana kita akan aman duduk, ataukah justru kita memperjuangkan kehidupan dan kekuatan untuk mencipta, bahwa kehidupan dan kesenian dari manapun itu ada, pada akhirnya harus berserah dan mengabdikan diri pada kehidupan. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Bang Taufik Razen atas sedikit ilmunya pada malam hari ini tentang manusia tanpa cita-cita mati.
Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space.